Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Please always stay connected and always support each other for growing up together. Today I would like to send my thankful for God and for you all because of your support, your strong connection and so beautiful friendship. So last week I get 1,000 bananas from YouTube. Yay! Special greeting also for my Himat Naga. Thank you for always inspiring my channel. Okay all, let's growing up together. Hopefully we can create more useful and helpful content, and netizens who enjoy our videos can take the advantage. Amin. Halo mahasiswa kekinian dan milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara cepat menentukan topik atau tema skripsi yang akan Anda susun dan yang akan Anda ajukan kepada dosen pembimbing saudara. Kenapa? Karena ternyata tanpa kita rasa kita sudah mulai memasuki bulan Agustus. Oh my god, how time pass away gitu ya. Artinya kalau misalnya sudah memasuki bulan Agustus, ini kita sudah menginjak semester ganjil untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya di Universitas Trunojoyo Madura. So, untuk beberapa angkatan Anda akan diwajibkan untuk menyerahkan topik skripsi. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa galau, gamang, apa nih tema yang akan diangkat, apa nih topik yang akan diangkat, silakan ikuti terus video saya kali ini, karena saya akan berbagi bagaimana cara cepat menentukan tema atau topik dari skripsi saudara. So, jangan pernah meninggalkan video saya sebelum saya menjelaskan sampai selesai ya, karena akan ada beberapa langkah yang akan mempermudah saudara dalam menentukan tema atau topik skripsi yang memang benar-benar Anda banget gitu. Oke. Kapan sih Bu saya boleh dan harus menentukan tema skripsi? Sebetulnya tidak ada timing atau waktu yang tepat gitu. Anda masih semester 1, Anda menemukannya di semester 2, atau mungkin sudah di ujung-ujung waktu Anda harus menyetorkan form penentuan tema kepada Kaprodi saudara, sehingga nanti Kaprodi akan memetakan siapa dosen pembimbing yang akan mengikuti dan memberikan konsultasi serta bimbingan pada saat proses penyusunan skripsi saudara. Itu juga boleh Anda lakukan. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang sampai di detik-detik akhir ini masih belum menentukan dan belum menemukan tema skripsinya apa, saya akan memberikan jalan keluar agar Anda tidak lagi galau. Jadi, bagaimana cara cepat Anda bisa segera menentukan tema atau topik skripsi yang akan Anda teliti. Oke. Yang pertama, gali minat dan passion Anda secara spesifik. Nah, di sini Anda harus menimbang-nimbang. Jadi, tidak boleh seorang mahasiswa menentukan tema skripsi kalau tema itu adalah paksaan, sumbangan, atau saran dari dosen, dari teman, dari pacar, atau dari siapapun, tapi itu tidak sesuai dengan diri dan minat Anda. Nah, gimana Bu caranya memetakan passion saya atau minat saya kemana? Anda boleh memikirkan di antara sekian mata kuliah yang sudah Anda ikuti di program studi saudara, yang paling Anda sukai, yang paling Anda minati, bahkan seandainya bisa mengulang, Anda akan mengulang mata kuliah itu. Dan secara teoritis, Anda ternyata mendapatkan banyak dan Anda merasa ini bisa menjadi fondasi konsep dari skripsi yang akan Anda susun misalnya. Nah, galilah tema dari passion Anda dari mata kuliah itu. Jadi, yang berhak untuk menimbang-nimbang
kemampuan Anda bagaimana, kemampuan Anda seperti apa, karena skripsi adalah murni pure bergantung pada kemampuan diri Anda sendiri. Jadi Anda yang harus menentukan sebetulnya kemampuan Anda itu setinggi apa sih atau serendah apa sih gitu, sehingga Anda tidak perlu memaksakan Anda akan mengangkat tema skripsi yang spektakuler menurut Anda padahal Anda tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa saya bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, skripsi yang dikerjakan, bukan skripsi dengan teori yang hebat, dengan alat analisis yang bagus, tapi kemudian mahasiswa yang menyusun atau menentukan tema dari skripsi tersebut pingsan karena dia ternyata tidak paham dan tidak mampu untuk mengerjakannya gitu. Akhirnya molor, akhirnya di DO dan lain sebagainya, naudzubillah. Oke? Jadi yang pertama kali harus Anda lakukan adalah petakan kemampuan dan passion Anda itu di bidang apa. Kemampuan Anda tuh setinggi apa? Tidak perlu sama dan tidak perlu menggunakan standar teman Anda, standar pacar Anda, standar dosen Anda. Jadi be yourself saja. Itu akan membuat Anda aman. Oke? Yang kedua, selalu update dengan isu terkini. Kalau dulu zaman-zaman masih offline, mahasiswa masih sering ya dikirim dosen untuk praktikum ke lapang, untuk review literatur mungkin dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena kita memang kondisinya online, Anda harus aktif mencari misalnya dari surat kabar, e-news dan lain sebagainya. Terkadang saya seringkali juga menemukan tema yang akan saya angkat dalam penelitian dan tridharma saya itu saya temukan dari Kompas, dari nonton TV saat misalnya seputar Indonesia dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul saja ide. Nah, bisa seperti itu. Jadi Anda harus update. Nah, terkadang isu terkini itu bisa Anda ikuti dengan, kalau misalnya ada rezim baru atau pemerintahan baru, biasanya akan selalu diikuti dengan kebijakan baru. Nah, tinggal Anda menyesuaikan tuh kebijakan yang dicanangkan pemerintah terbaru itu seperti apa, bagaimana kondisi masyarakatnya. Nah, lag antara kenyataan dengan kebijakan yang akan diangkat oleh pemerintah itu seperti apa, itu bisa Anda jadikan sebagai bahan yang up to date, bahkan kekinian untuk skripsi saudara, sehingga Anda akan terjauh dari yang namanya plagiasi dan lain sebagainya. Karena inti dari penelitian itu sebetulnya adalah kebaharuan, seperti itu. Jadi bukan mengulang tema yang sama, hanya komoditasnya beda, tempatnya berbeda, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau menulis skripsi dengan mutu baik, carilah tema-tema yang memang kental dengan unsur kebaruan. Oke? Yang ketiga, kalau nomor 1, nomor 2 Anda masih galau, Anda bisa mengikuti cara ketiga saya, yaitu aktiflah dalam forum-forum yang forum-forum seminar yang berhubungan dengan minat yang memang Anda pikir itu adalah Anda banget gitu. Forum-forum misalnya, makanya kalau misalnya di kampus, mahasiswa yang akan sempro, yang akan semhas, yang akan ujian itu diwajibkan untuk mengikuti seminar mahasiswa lain sekian kali, menjadi moderator sekian kali, menjadi penanya sekian kali. Itu kita ada tujuannya agar Anda terbiasa dan familiar. Bahkan harapannya Anda bisa menemukan tema atau topik skripsi dari forum yang sedang Anda ikuti gitu. Nah, forum-forum ilmiah itu memang kalau misalnya kita berkumpul dengan orang yang positif, kan auranya akan positif juga. Nah, tujuannya ke sana. Jadi agar Anda juga bisa segera menemukan apakah passion Anda itu memang didukung atau tidak dari penelitian yang teman Anda lakukan. Jadi kebaruan itu bisa muncul dari misalnya seseorang melakukan penelitian sebuah topik, kemudian Anda melakukan lanjutannya.
atau Anda menggunakan dengan alat analisis berbeda. Nah, bisa dilakukan seperti itu. So, karena sekarang pandemi, Anda juga tidak bisa mengikuti seminar-seminar rekan-rekan saudara, Anda bisa mengikuti webinar. Webinar itu banyak sekali, kayaknya hampir setiap jam kita bisa menemukan di seluruh universitas di dunia, bahkan bisa kita jangkau seperti itu. Oke? Jadi, cara ketiga adalah selalu ikut serta dan tergabung dalam forum-forum ilmiah agar Anda bisa segera menemukan tema apa atau topik apa yang akan Anda angkat untuk riset saudara. Seperti itu. Yang keempat, seperti biasa, Anda harus segera mencari literatur atau penelitian terdahulu. Nah, kalau misalnya di program studi agribisnis, kita mewajibkan mahasiswa untuk minimal membaca 20 jurnal terdahulu, buku gitu. Bahkan untuk ujian pun persyaratannya Anda minimal harus ada 3 jurnal internasional, minimal ada 10 jurnal nasional, dan buku-buku yang merujuk pada teori konseptual saudara itu harus Anda baca. Nah, jadi saya sangat menyayangkan kalau ada mahasiswa yang menolak untuk diberikan tugas, misalnya silahkan ditelaah sekian puluh jurnal. Nah, itu sebetulnya membantu saudara agar Anda bisa segera menemukan tema atau topik skripsi yang sesuai dengan passion saudara dan itu berbau kebaruan seperti itu. Jadi memang buku itu adalah gudang ilmu, itu yang tidak bisa kita tolak ya guys, seperti itu. Jadi banyak membaca. Kalau dari 20 jurnal pertama Anda masih belum menemukan, baca lagi 20 jurnal berikutnya, tambah 5 sampai Anda benar-benar menemukan, oh ternyata kemudian Anda petani dari hasil resume yang sudah Anda baca, si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini, oh ternyata saya punya teori yang memang sesuai dengan saya banget, saya akan mengambil topik ini. Nah, kebaruan Anda dapatkan dari situ. Oke? Nah, kenapa saya sarankan untuk langsung mencari jurnal? Karena Anda memang sekarang terbatas sekali. Kalau dulu mungkin Anda nongkrong di perpustakaan, membaca hasil penelitian kakak tingkat dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menjadi sumber inspirasi gitu ya. Jadi terkadang skripsi kakak tingkat, tesis, disertasi dan lain sebagainya itu bisa menjadi something yang inspiring untuk menentukan tema atau judul dari skripsi yang akan kita tulis seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, berkonsultasilah dengan dosen pembimbing saudara setelah Anda melakukan 4 step terdahulu. Jadi, jangan pernah melakukan konsultasi dengan kepala kosong, apalagi hanya untuk berkeluh kesah, Pak, Bu, saya masih pusing, saya masih galau, saya masih belum menemukan tema atau judul skripsi yang cocok dan pas banget dengan kemampuan dan wacana atau mungkin teori yang saya kuasai, misalnya seperti itu. Kalau misalnya Anda berangkat dengan modal zero, start from zero, kemudian Anda berdiskusi dengan dosen, sama aja bohong. Karena kalau saya dosen pembimbingnya, pasti saya akan mengusir saudara gitu. Jadi paling tidak nanti di form pengajuan tema yang akan Anda setorkan kepada prodi, jangan langsung menuliskan judul, karena judul itu cenderung membuat Anda terkotak dengan apa yang hal-hal yang sangat sempit dan spesifik, beda dengan tema atau topik. Nah, kalau tema atau topik itu cenderung general, sehingga dosen pembimbing yang akan membimbing saudara itu akan lebih gampang dan lebih leluasa untuk menentukan sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang mungkin sudah dinilai oleh dosen pembimbing tersebut terhadap kemampuan saudara. Seperti itu. Jadi jangan pernah menulis judul ya di form seperti itu. Dan jangan pernah bimbingan dengan dosen pembimbing kalau Anda masih modalnya zero seperti itu. Paling tidak Anda sudah punya gambaran, mind map-nya punya, rancangan awalnya punya. Perkara nanti setelah bimbingan Anda melakukan hal-hal yang memang 180 derajat dari
rencana awal, it's okay kan, itu semuanya bisa dinegosiasikan dan bisa didiskusikan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah Anda bisa menemukan tema atau topik skripsi dengan melihat permasalahan di sekitar. Nah, ini yang mungkin kalau untuk saat ini sangat terkendala bagi mahasiswa yang karena kita online kuliahnya, praktikumnya online. Kalau dulu kan mahasiswa dikirim ke pasar, ke lapang, ada PKL dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang mungkin Anda bisa mengamati permasalahan yang terlihat di daerah sekitar rumah Anda. Kalau misalnya isu terbaru, misalnya bagaimana dampak COVID-19 terhadap apa, something yang memang dia itu unggulan banget misalnya di daerah saudara, Anda bisa mengangkat itu. Jadi pekala terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah apapun yang ada di sekitar saudara, kemudian benturkan dengan teori yang Anda kuasai. Pada saat ada lag antara teori yang Anda kuasai dengan permasalahan yang Anda lihat di lapang, itu akan menjadi tema atau topik skripsi yang memiliki kebaharuan yang spektakuler seperti itu. Nah, yang terakhir, langkah ketujuh adalah Anda bisa melakukan diskusi dengan kakak tingkat, coaching lah gitu ya. Jadi Anda bisa berdiskusi, kakak, kalau angkatan kakak itu biasanya mengangkat tema-tema apa, atau mungkin kakak mengangkat tema yang bagaimana. Terkadang pada saat seseorang bercerita tentang skripsi yang dia angkat, itu akan menginspirasi kita, oh oke, saya akan melakukan penelitian lanjutan dari yang dia lakukan, seperti itu. Dan ini yang paling sering ampuh dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kalau di program studi agribisnis misalnya boleh itu dibuat kelas-kelas seperti kelas Mawapres. Anda mendengarkan cerita orang, pengalaman orang sharing pada saat dia menentukan bahan tulisan, tema tulisan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu forum yang bisa memberikan inspirasi sehingga Anda bisa semangat dan bisa segera menentukan tema saudara. Seperti itu. Oke. Selamat mencoba ketujuh langkah ini. Saya harap bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang galau-galau dan memberikan kemantapan bagi Anda yang sudah mungkin ada sedikit titik cerah tema atau skripsi apa yang akan Anda angkat. Yang pasti adalah skripsi yang bagus itu, skripsi yang hebat itu adalah skripsi yang selesai. Jadi kalau Anda sudah punya ide, segera tuangkan idenya. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai tulis hari ini. Jangan nunggu Anda diobyok-obyok dosen untuk mengirimkan hasil ataupun hasil pemikiran, mind map dan lain sebagainya. Kalau bisa sebelum itu diminta Anda sudah ready. Oke? Stay tune terus ya guys. God bless you. Wassalam.